Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Oktavani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gangguan pertumbuhan dan berat badan pada bayi Down syndrome atau anak Down syndrome. Tetapi sebelum kita masuk, kita saksikan jeda berikut ini. Sebelum melanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk memberikan like dan subscribe ya. Dan mohon supportnya juga untuk channel ini dengan cara share video ini ke teman-teman kamu. Terima kasih. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa anak Down syndrome itu seringkali mengalami gangguan pertumbuhan dan berat badan. Nah, di sini kenaikan berat badan pada bayi Down syndrome ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu biasanya karena adanya gangguan hormon tiroid. Untuk bayi Down syndrome atau anak Down syndrome sendiri ini biasanya hipotiroid. Jadi hipotiroid ini biasanya ciri-cirinya adalah lidahnya tebal dan menjulur keluar. Kemudian kulitnya kering, bayinya sering lewel. Terus perutnya kembung, sembelit, dan lemas, sering tidur, kaki dan tangan dingin gitu. Dan biasanya juga anak-anak dengan hipotiroid pertumbuhannya jadi terhambat karena mungkin lemas sehingga motoriknya jadi terlambat gitu. Untuk dosis pemberian obatnya biasanya harus dikonsultasikan lagi dengan dokter spesialis anak subendokrin. Kemudian penyebab kedua adalah adanya kelainan jantung bawaan atau penyakit jantung bawaan yang biasa kita sebut dengan PJB. Kebanyakan bayi Down syndrome itu memiliki PJB. Adanya PJB menyebabkan si bayi ini mudah lelah untuk menyusu sehingga nutrisi yang masuk itu tidak cukup. Biasanya dokter jantung anak itu akan merujuk kita ke dokter gizi anak submetabolik. Nah, di dokter gizi submetabolik ini biasanya mereka akan mengatur seberapa kalori yang harus masuk perharinya pada anak kita, sehingga anak kita akan mendapatkan nutrisi yang cukup, kemudian berat badannya bisa naik. Contoh dari pengalaman aku itu, jadi Lemon ini susah sekali naik berat badannya. Kemudian akhirnya dokter jantung anak itu merujuk ke dokter gizi kan. Nah, setelah kita berkonsultasi dengan dokter gizi, biasanya dokter akan memberikan resep susu khusus yang tinggi kalori biar berat badannya cepat naik gitu. Atau ada susu racikan khusus yang dibuat oleh dokternya kemudian diberikan pada anak kita. Jadi waktu itu tuh case-nya Lemon itu dia hanya mau minum ASI, dan itu pun dia cuma mau minum langsung. Jadi aku tuh bingung gitu. Sedangkan dia harus minum susu formula yang diresepkan oleh dokter kan, tetapi dia nggak mau. Udah aku coba dengan Mediadot, cup feeder, kemudian saya sendokin gitu kan, tapi dia tetap nggak mau. Dan jadi dokter menyarankan untuk pemasangan NGT atau sonde. NGT atau sonde adalah selang yang dimasukkan melalui salah satu lubang hidung kita sampai ke lambung untuk memasukkan makanan cair. Jadi kalau misalkan kalian melihat ada orang yang memakai selang yang dimasukkan melalui salah satu lubang hidung, itu adalah NGT. Itu untuk makan, bukan untuk nafas. Nah, untuk penjelasan tentang NGT atau sonde akan saya berikan pada video yang terpisah ya. Oke, balik lagi tentang penyakit jantung bawaan. Jadi PJB ini juga bisa membuat pertumbuhan terhambat. Mungkin karena cepat lelah sehingga motoriknya juga terlambat gitu, seperti halnya dengan Lemon. Jadi motorik dari Lemon juga tergolong terlambat karena adanya PJB.
walaupun sudah mengkonsumsi susu tinggi kalori pun berat badannya tetap susah naik gitu. Mungkin karena lemon juga punya kelainan di pencernaannya ya. Jadi lemon itu kan ada kelainan namanya malrotasi gaster dan duodenum. Jadi yang dimana kondisi lambungnya itu tidak menempel pada dinding perut kan, seperti yang pada video-video yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Jadi walaupun minum susu, jadi udah minum nih, tapi kan dimuntahin lagi gitu. Jadi tetap aja kalorinya jadi nggak cukup gitu per harinya. Akhirnya berat badannya juga susah naik kan. Nah setelah operasi malrotasinya itu berat badannya mulai agak naik walaupun belum optimal dikarenakan masih ada penyakit jantung bawaannya. Nah kemudian setelah operasi penyakit jantung bawaannya ini berat badannya cukup naiknya cukup lumayan dan pertumbuhannya pun semakin cepat gitu, kayak daripada sebelum operasi gitu. Jadi tuh hanya beberapa bulan saja dia udah mau minum, udah mau makan, udah bisa berdiri gitu, udah bisa rambatan, udah bisa jalan beberapa langkah gitu. Kemudian penyebab ketiga biasanya adanya kelainan kongenital laringomalacia. Jadi laringomalacia itu adalah kondisi bawaan di mana lemahnya jaringan laring di atas pita suara. Nah, ini juga bisa menyebabkan sulitnya naik berat badan. Karena laringomalacia itu membuat anak kita itu susah sekali menelan. Selain itu, laringomalacia juga bisa menyebabkan kesulitan bernafas jika memang sudah berat. Untuk anak Down syndrome juga biasanya mengalami keterlambatan pertumbuhan giginya. Jadi lemon itu dulu pertama kali tumbuh gigi itu usia 13 bulan atau 14 bulan, saya lupa. Dan urutan tumbuh giginya juga nggak urut gitu. Biasanya kan kalau numbuh gigi itu kan gigi seri depan dulu kan, baru samping, kemudian geraham, lalu taring. Kalau ini dia gigi seri samping dulu, baru gigi seri depan. Jadi nggak urut. Dan giginya juga nggak beraturan gitu, berantakan. Jadi tuh waktu aku ke dokter gizi anak pertama kali, Lemon tuh kecil banget sampai dibilang ini anak ibu kayaknya udah gizi buruk, udah severe stunting katanya, gagal tumbuh. Jadi aku tuh kayak merasa bersalah banget, ya ampun telat banget nih ke dokter gizinya, harusnya dari dulu gitu. Soalnya kan pertumbuhan paling bagus itu kan anak 2 tahun pertama kan. Jadi aku merasa kayak aduh sangat bersalah banget lah karena telat banget untuk ke dokter gizinya. Dan aku juga pernah nanya kan sama dokter, kayak nungguin si Lemon ini kok giginya kok nggak numbuh-numbuh ya dok, ini tuh udah setahun tapi kok nggak numbuh-numbuh ya. Sampai dokternya bilang ya iyalah gimana mau numbuh orang gizinya buruk. Jadi segitu ngaruhnya guys tentang hormon tiroid, PJB dan laringomalacia terhadap pertumbuhan dan berat badan anak. Jadi kira-kira itu sih yang kebanyakan anak-anak Down syndrome kenapa berat badannya sulit naik. Sepertinya cukup di sini saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like YouTube channel aku agar semakin cepat berkembang. Jadi bikin semangat aku untuk bikin video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.